Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 548 virus host. Untuk mengurangi berat bahunya, Ani secara khusus mengencangkan sabuk pinggang di ransel. Jadi dia diseret oleh sosok besar itu bahkan dengan tas hikingnya. Dan sosok besar ini menggendong orang hidup yang begitu besar, seolah membawa tas tangan, naik ke pohon dengan sangat ringan, dan dengan cepat bergegas keluar, hanya menyisakan jeritan panik Ani. Suara. Faktanya, Lin Yu telah memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah sebelumnya dan melihat sekilas sosok hitam besar dari tanah. Jadi dia buru-buru menelepon Ani, tetapi itu masih terlambat. Melihat sosok besar ini menarik Ani keluar, Lin Yu sama sekali tidak ragu-ragu, dia segera melempar obor di tangannya, memanjat pohon besar dengan tangan dan kakinya, dan kemudian bergegas keluar gua di sepanjang dahan pohon besar. Hujan di luar sudah berhenti saat ini, tapi udaranya masih berkabut. Melalui kabut, Lin Yu samar-samar melihat bahwa sosok besar itu telah habis puluhan meter, memegang Ani di satu tangan, dan cabang dan tanaman merambat di tangan dan kaki lainnya, berjalan maju seperti tanah datar di antara kepala pohon. Buru-buru, Lin Yu melihat dari punggungnya bahwa ini adalah monyet raksasa-raksasa. Secara kasar, monyet itu pasti tingginya lebih dari 2 meter, dengan tangan yang panjang dan kaki yang panjang. Bulu tubuh coklat tua di tubuh terlihat sangat lebat, berotot, dan rasanya sangat kuat. Apa? Ani, yang dipegang oleh monyet raksasa, memegang erat tali ransel di dadanya, meneriakkan nama Lin Yu dan berteriak lagi dan lagi. Lin Yu tahu bahwa dia tidak bisa datang dan pergi dengan bebas di puncak pohon seperti monyet raksasa. Jadi dia melompat langsung ke tanah, dan kemudian dengan cepat mengejar ke arah monyet raksasa itu berlari. Apa? Pada saat ini, Ani, yang tergantung di udara, bergelantungan di udara, wajahnya pucat ketakutan, dia hanya bisa merasakan ranting dan daun berkedip di depan matanya, berputar-putar sebentar, dan hampir muntah. Dia tahu bahwa monyet raksasa menangkapnya lengah. Dan setelah berlari sejauh itu, saya tidak tahu kemana harus membuang Lin Yu, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dia ketakutan dan putus asa, mengetahui bahwa jika dia ditangkap oleh monyet raksasa ini, hidupnya tidak akan terjamin, dan dia tidak tahu penyiksaan tidak manusiawi apa yang akan dia derita sebelum dia meninggal. Ani, jangan takut, aku di sini. Pada saat dia sangat putus asa, dia tiba-tiba mendengar suara Lin Yu dari bawah Lin Zijian. Apa? Ekspresi Ani tiba-tiba bergetar, terkejut dan senang. Dia dengan kuat menggenggam tali ransel di tubuhnya, mencoba yang terbaik untuk menstabilkan tubuhnya, lalu menundukkan kepalanya dan melihat ke tanah. Dia melihat Lin Yu yang mengejarnya. Lin Yu dengan fleksibel menghindari semak-semak dan pepohonan di tanah saat dia berlari. Tidak kehilangan kecepatan monyet raksasa ini sama sekali. Meskipun monyet raksasa bergerak dengan sangat cekatan dan cepat di antara puncak pohon, bagaimanapun juga, kecepatan Lin Yu terlalu tidak normal. Dalam medan yang begitu rumit, dia masih tidak jatuh ke angin. Monyet raksasa itu mendengus dan melirik ke arah Lin Yu. Jelas, dia tidak berharap Lin Yu menjadi begitu cepat, jadi dia mempercepat kecepatannya lagi. Tetapi yang mengejutkan, kecepatan Lin Yu juga tiba-tiba meningkat. Masih mengikutinya dengan cermat. Faktanya, jika bukan karena medan yang rumit dan pepohonan lebat, Lin Yu pasti sudah melampauinya. Monyet raksasa ini tampaknya telah melihat manusia yang begitu cepat untuk pertama kalinya, dan tidak bisa menahan sedikit terkejut. Saat berlari, dia mematahkan beberapa cabang tebal dengan tangannya dan melemparkannya ke arah Lin Yu di bawah. Lin Yu hanya merasa bahwa akar pohon menembaki dia seperti cabang dengan lengan yang kokoh, dan dia dengan cepat mengelak, menyembunyikan cabang-cabang ini. Pada saat yang sama, dia tidak lupa memungut ranting dan melemparkannya ke monyet raksasa di hutan.
Tetapi karena cabang-cabang di atas hutan terlalu lebat, Lin Yu melewatkan pukulan, dan kemudian dia melakukan tendangan voli lagi untuk mengambil cabang yang dilempar oleh monyet raksasa, dan melemparkannya ke monyet raksasa lagi dengan kekuatan penuh. Kali ini, Lin Yu menggunakan kekuatan yang sangat besar. Cabang tersebut langsung menembus cabang di udara, dan langsung menuju ke belakang monyet raksasa. Dia akan menyodok punggungnya dari monyet raksasa, tetapi monyet raksasa itu tampaknya memiliki mata yang panjang di belakangnya. Cabang-cabang yang rendah dan kokoh terbang melewati punggung monyet raksasa dengan segera, dan kemudian monyet raksasa itu tidak berlari dalam garis lurus, melemparkan cabang-cabang tersebut sambil berlari dalam rute garis S. Hati Lin Yu bergetar saat melihat ini. Monyet raksasa ini bukan hanya sosok yang melampaui monyet biasa, tetapi juga memiliki kebijaksanaan yang melampaui monyet biasa. Lin Yu tidak bisa tidak mengagumi monyet ini, tetapi monyet itu hanyalah seekor monyet, tidak peduli seberapa pintar dia tidak bisa lebih pintar dari manusia. Lin Yu mengambil cabang yang dilemparkannya sambil menilai jalannya ke depan, mengayunkan dua cabang berturut-turut. Monyet raksasa yang sedang berlari itu hanya merasakan dua tongkat kayu di depannya, mendesing dan menembak. Saking ketakutannya hingga gemetar, ia terpeleset dan jatuh ke tanah. Saat melihatnya, ia hendak jatuh ke tanah. Tiba-tiba ia meraih tangan Ani. Song, kemudian Ani dengan cepat jatuh ke tanah, dan ia mengambil kesempatan itu untuk meraih pokok anggur di pohon terdekat dan menstabilkan tubuhnya. Apa? Ani hanya merasakan kekuatan dari pelepasan tubuhnya jatuh sangat cepat, dan dia akan jatuh ke tanah, tetapi pada saat tubuhnya hampir jatuh ke tanah dengan parah, sebuah lengan yang kuat tiba-tiba memeluknya. Itu Lin Yu yang mengejarnya. Kemudian Lin Yu melakukan langkah kaki yang salah, dan kemudian melepaskan kekuatan jatuhnya Ani. Apa? Setelah Ani melihat wajah Lin Yu dengan jelas, dia mengaitkan leher Lin Yu dan menangis. Apa yang terjadi sekarang benar-benar membuatnya takut. Dia pikir hidup ini akan segera berakhir seperti ini. Aku berjanji padamu bahwa tidak ada kecelakaan yang akan terjadi padamu. Lin Yu dengan lembut membelai punggung Ani, dengan lembut menghibur. Wow! Pada saat suaranya jatuh, suara menerobos udara datang, dan dia tiba-tiba mendongak, hanya untuk melihat tongkat kayu tajam terbang di udara, menusuk wajahnya. Alisnya mengerutkan kening dan kepalanya dengan cepat dimiringkan, dan tongkat kayu itu terbang melewati kepalanya dan jatuh ke lumpur di tanah dengan bunyi letusan. Dia mendongak dan melihat bahwa di atas kepala pohon di seberangnya, monyet raksasa itu menatapnya dengan mata merah, hidung yang rapat, mulut besar, menunjukkan gusi merah dan gigi tajam, dan itu mengiring dengan paksa ke arahnya. Dengan teriakan, bah-bah, monyet raksasa itu melemparkan tongkat kayu olahan lainnya di tangannya ke arah Lin Yu. Karena kekuatan monyet raksasa ini terlalu kuat, kecepatan tongkat kayu ini juga sangat cepat, jika tertancap di badan pasti akan tertusuk. Dan apa yang dilemparkan monyet raksasa itu jelas tergerak, dan arah lemparannya adalah Ani dalam pelukan Lin Yu, jelas membuat Lin Yu sulit menghindarinya. Tetapi yang tidak terduga bagi monyet raksasa itu adalah bahwa langkah kaki Lin Yu membuat kesalahan kecil lagi. Begitu dia berbalik, tongkat kayu itu terbang ke punggung Ani, dan menempel di tanah. Ani mendongak dengan air mata ketika dia mendengar gerakan itu, dan dia panik ketika dia melihat tongkat kayu tebal menempel di tanah dan menjadi pucat. Lin Yu tiba-tiba berbalik, bergegas ke belakang pohon besar, lalu meletakkan Ani di belakang pohon besar itu, dan berbisik kepadanya, "Sembunyikan di sini, jangan bergerak." Mengatakan bahwa dia akan keluar ketika dia bangun, Ani tiba-tiba meraih lengannya, mengendus, menatapnya dengan air mata dan berkata, Kamu harus berhati-hati. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja, kamu harus memikirkan monyet itu." Lin Yu berkedip padanya dengan main-main. Ani mengerutkan bibirnya, yang sedikit meredakan suasana hatinya yang tertekan. Setelah Lin Yu keluar dari balik pohon,
dia menemukan monyet raksasa itu berjongkok di atas kepala pohon dan terus mematahkan dahan-dahan tersebut. Ketika dia melihat Lin Yu, dia mencicit lagi. Lin Yu tersenyum pada monyet raksasa dengan acuh tak acuh, berpikir bahwa monyet raksasa ini benar-benar marah, dan dia tidak lari atau bersembunyi ketika dia melihat orang, tetapi dia masih harus melawan dirinya sendiri. Lin Yu menebak bahwa sebagian besar orang di gua itu baru saja mati di tangan monyet raksasa ini, jadi dia akan memiliki kepercayaan diri yang besar ketika bertemu manusia. Apa yang monyet ini tidak tahu adalah kali ini dia benar-benar membuat orang yang salah. Dan Lin Yu melihat bahwa mata monyet raksasa itu merah dengan mata merah yang jelas, dan dia menebak bahwa monyet raksasa kemungkinan besar adalah inang dari virus mematikan itu. Artinya, virus mematikan ini akhirnya menemukan harapan untuk meretas. Sekarang kakak perempuannya telah diselamatkan. Memikirkan hal ini, Lin Yu tidak bisa menahan tawa bahagia. Jika Anda adalah orang biasa, menghadapi monyet raksasa dengan tubuh besar, kecerdasan superior, dan kekuatan tempur eksplosif, Anda pasti sudah membuat takut Liu Shen Wuzu, tetapi Lin Yu tidak takut sedikit pun saat ini, tetapi dia senang. Pada saat ini, monyet raksasa telah mematahkan cabang yang tebal lagi, merobek cabang dan daun di cabang tersebut, dan kemudian menggunakan gigi tajam untuk membuat bagian atas cabang menjadi bentuk runcing, dan kemudian melemparkannya ke Lin Yu lagi. Tapi tiba-tiba menyadari senyum di sudut mulut Lin Yu, senyum bahagia dari lubuk hatinya. Manusia yang melihatnya sebelumnya pada dasarnya akan kehilangan warna mereka karena terkejut, berteriak dan berlari dengan liar, seperti Lin Yu, menghadapinya tanpa mengubah warna, dan berdiri dengan tenang di depannya sambil tersenyum. Ini adalah pertama kalinya aku melihatnya. Jadi agak bingung untuk beberapa saat, tongkat di tangannya diangkat tinggi-tinggi, tetapi tidak melemparkannya, dan tidak tahu apa ide untuk anak kecil di bawah. Tetapi ketika terkejut, itu melihat ke bawah dan menemukan bahwa Lin Yu, yang berdiri di bawahnya, telah menghilang. Monyet raksasa itu segera berteriak, berbalik dan melihat sekeliling, dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sekitar. Itu menggonggong giginya dan menjerit lebih marah, mengetahui bahwa Lin Yu mungkin melarikan diri, tetapi tiba-tiba teringat bahwa Ani, yang bersama Lin Yu, masih di bawah pohon, jadi dia melompat ke bawah batang pohon beberapa kali dan melompat ke bawah pohon. Pohon tempat Ani bersembunyi bergegas. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba merasakan embusan angin lewat di punggungnya, dan tubuhnya dengan cepat menunduk ke samping tanpa sadar, tetapi masih merasa terkena benda berat di pinggangnya, dan tiba-tiba terasa kesemutan yang berapi-api. Perasaan datang, dan kemudian tongkat kayu terbang melewati tubuhnya dengan suara bersiul, dan menabrak pohon di depannya dengan keras. Itu adalah tongkat yang dilemparkannya ke Lin Yu sebelumnya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.